rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Akhlaqul Banat, nubdzatun min akhlaqihi wa nasaihi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Kama khal sabirun alal bala'i wal azab ya'fu 'anil ladzi yusi ilaihi wa yad'u lahu bi khair wa yaqulu la illa izza. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Nabi itu adalah qani'an afifan, ya. Qana'ah artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ya. Tidak terlalu muluk-muluk, ya. Dia punya cita-cita, punya impian, tapi terkait akhirat, ya. Kalau urusan dunia, beliau misalnya ketika beliau misalnya berdoa Allahumma la aisha illa aishul akhirah, maka tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat. Ini perlu agar hati kita ini nyaman, ya, terkontrol, merasa cukup tadi. Wa kana haliman, Nabi itu halim. Halim itu apa artinya? Helm tuh kalau kita mau jalan kan wajib pakai helm, ya. Wa kana haliman, beliau itu lambat marahnya, bersifat hilim. Al-hilmu bitahallum. Sifat hilim itu lambat marah itu dengan proses belajar paksa diri. Nah, maka ada hadis mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah. Bahkan kita dalam marah pun mengkontrol diri. Gimana? Dalam fikih disebutkan bahwasanya ketika kita marah, apa yang kita lakukan? Maka kita berwudu, merubah suasana hati, ya. Bahkan jelas dalam hadis ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk apa? Untuk menahan emosi marah itu. Apa kata Nabi SAW ketika kita berpuasa? Sabahu ahad, apabila ada orang yang mencerlamu, mengata-ngataimu, mengajakmu, qatalahu, mengajak berantem, falyaqul inni mru'un sha'im, maka katakanlah saya berpuasa, menahan. Laisa as-sadidu bisur'ati, kata Nabi SAW. Bukan kekuatan itu dengan kemampuan fisik, begulat menang begulat. Lalu siapa yang kuat ini? Nah, ini perlu kita perhatikan baik. Yang kuatnya apa? Man yumsiku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang bisa menahan diri ketika marah. Susah ini, enak diomongkan, ya. Kalau marah, coba lihat orang marah tuh matanya apa? Melotot, gitu. Merah. Kenapa? Saat itu dia sedang tidak ada setan yang mengontrol dirinya, diarahkan. Maka orang bisa marah di over gitu. Dia di luar batas yang kita kewajaran karena marah itu, karena dia ketika itu dia tidak bisa mengontrol dirinya. Wa kana haliman la yaghdabu. Nabi tidak marah kalau urusan pribadi, tapi ketika urusan agama Nabi marah. Agama dilecehkan, agama misalnya ditentang, marah sekali. Ada seseorang yang memakai emas, pria memakai emas, melihat Nabi, diambil Nabi, dilempar Nabi, marah Nabi, ya. Tapi marah yang memang syar'i, diperintahkan.
Ya. Wala yasubbu ahada, dan Nabi tidak mengata-ngatai seorang pun, tidak menyebut orang itu di depan umum dan menjelekkan orang. Wa yaqulu al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul khallu al-asala. Al-ghadab itu merusak keimanan sebagaimana merusak al-khal, apa khal? Cuka, al-asal, madu. Kesimpulannya kemarahan ini bisa merusak, ya, merusak. Maka karenanya kita diperintahkan untuk menjaga atau mengontrol diri dari kemarahan. Ya. Dan ini berat, ya, hanya orang-orang yang luar biasa. Nah, orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa? Haliman. Wa kana haliman, dan Nabi itu adalah haliman. Sudah ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh ini. Ya, mencontoh Nabi yang sangat sabar. Sangat sabar, ya. Di antara bentuknya misalnya Nabi, betapa akhlak agung Nabi ini adalah ketika Fathu Makkah. Ketika Makkah ditaklukkan. Ini para musuh-musuh Nabi udah takut nih. Yang dulu menyiksa-nyiksa Nabi, menentang Nabi, meneror Nabi. Nabi pernah di embargo sehingga harus makan seadanya, bahkan makan dedaunan Nabi. Beberapa tahun. Nabi pernah dilempari, ya toh? Dilempari ketika ke Taif, dilempari dan batu, berdarah Nabi, berlari Nabi, innama ashku bathi wa dha'fi wa hawani, sampai di kebun anggur beliau curhat kepada Allah, berdarah-darah Nabi SAW. Nah, Nabi pernah misalnya ketika salat itu diletakkan kotoran, kemudian pulang Nabi, kemudian Fatimah menangis, sedih dia melihat kondisi Rasulullah SAW. Nah, saat Fathu Mekah, apa yang terjadi terhadap musuh-musuh Nabi ini? Apa kata Nabi? Kalau kita itu 1, 2 diingatkan dong musuh-musuhnya. Nah, Nabi dalam puncak kekuasaan, apa yang Nabi katakan? Apa dia? Kata Nabi saat itu. Ini takut sudah musuh-musuh Nabi. Diapai aku ini? Bagaimana nasib aku? Apa kata Nabi? Idhabu, pulang, pergi kalian. Fa antumut tulaka, kalian bebas. Coba diampuni, dimaafkan oleh Nabi SAW. Sabiran 'alal bala, Nabi itu sabar. Ya. Sabar itu habsun nafsi 'anil jaza'. Jadi menahan diri dari berkeluh kesah. Ya. Apa yang terjadi dengan Nabi ini siapa? Nabi siapa? Orang tua Nabi Yusuf, Nabi siapa? Yusuf? Ya'qub. Nabi Yusuf. Siapa? Nah, ketika beliau, apa yang beliau lakukan? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Curhatnya kemana? Kepada Allah. Bukan kepada makhluk, bukan lihat media sosial, Facebook, sakit gigi, seluruh dunia tahu. Sakit kepala, seluruh dunia tahu. Ya, habsun nafsi anil jaza', dari berkeluh kesah. Silahkan berkeluh kesah, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabiran 'alal bala'i wal adha, sabar terhadap bala, ujian, dan semua, sekali lagi, semua adalah ujian. Sabar itu bisa terhadap bala, bisa terhadap musibah. Oke. Ya, sabar dan bala ini banyak. Bala bentuk kebaikan itu juga ujian. Kekayaan itu ujian. Kita dalam kondisi dipilih Allah untuk melakukan kebaikan, itu ujian. Nanti hati merasa lebih baik dari orang lain, kan ujian. Sabar terhadap ibadah bagaimana? Ya, melakukan. Sabar terhadap maksiat bagaimana? Menahan diri. Menahan, menjaga pandangan, menjaga hati, menjaga tangan, kan ditahan semua. Sabar, ya. Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaih, memaafkan kepada orang yang buruk kepadanya, dia memaafkan. Ya.
Ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW itu Abu Bakar bertanya. Nabi ini tiap saat itu memberi makan seorang Yahudi. Nah, Yahudi yang buta. Apa yang terjadi? Yahudi ini senantiasa berpesan kepada Nabi. Kamu jangan ikut Muhammad ya. Muhammad itu goblok, Muhammad itu dikata-katai. Padahal yang memberi makan ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Beri makan. Terus pesan. Nah, ketika itu Abu Bakar bertanya kepada, apa pekerjaan Nabi yang dilakukan, yang belum pernah aku lakukan, yang belum aku ketahui? Kata Nabi, memberi makan orang Yahudi. Maka diberi makanlah oleh Abu Bakar nih. Beri makan. Suapan pertama aja udah beda cara menyuapinya. Apa pesannya nih? Pesannya, kamu jangan ngata-ngatain Muhammad ini, jangan ikut ini. Ini kayaknya kamu bukan yang orang yang biasa. Iya. Nah, kemudian diceritakanlah Abu Bakar kepada orang si buta ini bahwasanya yang memberi makan kamu kemarin itu siapa? Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya toh? Nah, betapa Nabi memaafkan, ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Wa yad'u lahu bi khair, malah yang membuat keburukan ini didoakan dengan kebaikan. Lahu itu untuk kebaikan kalau ala lid darab. Wa yaqulu al-'afwu la yazilul 'abda illa 'izza. Memberi maaf itu tidak menambah kepada seorang hamba kecuali ketinggian, kemuliaan. Nah, ini berat memang memaafkan, ya ta? Fa'fu ya'izzukumullah, maka maafkanlah, semoga Allah memuliakanmu. Wa yad'u wa yatawada'u lis-saghiri wal kabir, dan tawadhu, rendah hati kepada orang yang muda dan yang tua. Wa idza da'ahu ahadun yujibuhu biqaulihi labbaik. Apabila orang lain memanggil apa? Labbaik, santun sekali. Nak, Pak. Nah, enggak. Nak, labbaik. Inggih pun kalau bahasa Banjarnya. Inggih pun. Sekarang kan jarang tuh. Akhlak. Nak, Pak. Malah lebih tinggi. Wakhfid janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma wa qadara rabbuka alla ta'budu illa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ini kepada orang tua, kepada adab ini, ya. Wa fil hadisi at-tawadhu'u la yazidul 'abda illa rif'a. Tawadhu itu tidak menambahkan kepada hamba kecuali ketinggian. Fatawadhu yarhamkumullah, maka bersifatlah, rendahkanlah hati, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk bersifat hilim, lambat marah, bersifat sabar, dan bersifat tawadhu. Nah, sifat ini adalah sifat-sifat mulia. Semoga kita dikarunia Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.